Assalamualaikum, Bung Maesa, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, mantap, semangat terus berjuang. Tanda kutip demi untuk mendapatkan masyarakat, mendapatkan hak kedaulatannya dan keadilan. Tuh. Ini mohon maaf, ini apa nih GMPDP ini? Saya ini Ketua Umum Ormas ya, Gabungan Masyarakat Pemerhati Demokrasi Pancasila, yang dimana kita itu tendensius mengedukasi masyarakat tentang hukum dan mengedukasi masyarakat tentang pemahaman politik demokrasi Pancasila gitu loh. Menurut Abang, apa yang sudah dilakukan PIK ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan Pancasila tidak, Bang? Saya tidak berbicara tentang konsep pembangunannya ya, tetapi regulasi tentang PSN-nya. Ya, regulasi ya, kalau dan pembangunan prakteknya prakteknya. Ya, begini Bung Maesa. Saya orang pertama yang pertama sekali ini berteriak menolak tentang bahwa pembangunan secara oligarki diterapkan PSN. Saya orang pertama kali berteriak. Karena tentang regulasi PSN itu tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, baik pembangunan di ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan untuk negara. Kita sama-sama tahu. Sementara PIK 2 tidak demikian ya? Tidak demikian. Tidak. Kenapa? Karena PIK 2 kita tahu yang mulai itu adalah swasta, pengusaha swasta. Yang jelas-jelas kita sama-sama mengerti bahwa hukum dagang, hukum bisnis mencari keuntungan sebesar mungkin dengan modal sedikit. Jadi regulasi tentang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pembangunan rakyat, nggak duduk dia tentang regulasi PSN itu. Coba betul. Saya pengen tanya. Kalau PIK ini dijadikan PSN kan sudah gencar ya penolakannya dari semua, dari banyak aliansi lah, ormas dan tanda kutip PIK 2 ya, tanda kutip kita bahas PIK 2 ya. Nah, kalau PIK 1 kan bukan PSN, PIK 1 bukan PSN. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, dari sudut pandang hukum, apakah PIK 2 itu lebih bahaya jika statusnya swasta karena nanti tanahnya akan dimiliki oleh Saudara Aguan dan Agung Sedayo Group tentu, atau tetap PSN? Kalau PSN kan tanahnya tetap milik pemerintah. Nah, menurut Abang, secara sudut pandang hukum, bahaya mana? Bahaya kalau PIK 2 itu tanda kutip yang dikelola oleh Aguan Sedayo Group, dia berlandaskan PSN. Lebih bahaya PSN ya? PSN. Karena di mana berbahayanya di situ? Satu, ya, rasa ketidakadilan masyarakat di situ. Implementasinya apa? Ya, terjadi di sana pembagalan hak asasi masyarakat dengan cara legal hukum. Nah, kalau setelah jadinya, kalau swasta kan milik Aguan jadinya. Kalau swasta di sana regulasinya bisnis. Kalau rakyat tidak mau menjual dengan harga yang menguntungkan, apakah dia bisa di situ tendensius menekan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kecuali mungkin dengan cara yang curang ya, bermain di BPN ya, dengan BPN. Enggak. Nah, kecurangan itu pun akan terungkap kalau dia bukan PSN. Ya. Nah, gini, kalau dia PSN, kalau PSN dengar-dengar kan tanah itu tetap dimiliki negara. Nah, siapa bilang? Hanya mengelola. Siapa bilang? Kalau dia memang dikuasai, kalau dia memang untuk tetap milik negara, berarti bukan swasta yang ngelola, seharusnya BUMN. Paham, Bu Maesa? Oh, paham. Jadi propaganda ya ketika ada yang bilang bahwa sebenarnya kamuflase itu. Itu kamuflase. Propaganda, kamuflase. Jadi sebenarnya ada yang bilang begini, Bang. PIK ini sebenarnya lebih aman di PSN kan, karena nanti tanahnya tetap milik negara, mereka ada batas per sekian tahun harus perpanjang katanya, hanya mengelola. Ada yang bilang. Siapa bilang itu? Seorang hukum lah.
ya, kalau dia bersifat investor, bersifat namanya HGB, ya, bukan berarti harus PSN, bos. Paham? Paham. Nah, apakah ada swasta yang mendapat HGB tapi tidak PSN? Ada. Banyak perkebunan itu, banyak perkebunan kan nggak harus PSN toh. Tetapi regulasi berapa tahun ya? Kalau HGB itu ada regulasi hukum pertanahannya. Hukum pertanahannya apa? Dia mendapatkan pertama HGB itu 25 tahun, baru ditingkatkan diurus lagi 30 tahun, baru 30 tahun. Setelah ketiga ini dia dapat, baru itu dirampas oleh negara, dikembalikan ke negara gitu loh. Oke, tetapi Pak, netizen pada minta on cam nih, coba di on cam biar enak ngobrolnya. Netizen pada minta. Nah, saya nggak usah ongkem lah, nanti bukan apa. Saya malas kalau ongkem itu malas. Ya, omongan saya ini diuji aja kebenarannya. Kenapakah harus saya ongkem, harus diuji? Apakah wajah saya itu membuktikan fakta? Enggak, omongan saya boleh diuji. Gitu loh. Kalau ngomongnya on cam itu tidak dalam konteks menguji ataupun menguji penyampaian substansi dari apa yang disampaikan, tapi agar lebih mengenal netizen itu. Ya, kalau mengenal ya aja pipi saya. Pipi saya karena dia situ. Jelas kok wajah saya, bagaimana saya mengkritik secara edukatif ya, bukan tanda kutip negatif. Bukan, saya tidak menyalahkan sedaya grupnya, tetapi saya regulasi hukumnya, ini yang saya kritik gitu loh. Kenapa swasta diberikan PSN? Paham nggak maksudnya Bung Maisa? Ya berarti sampean menyalahkan pemerintah juga ya dalam hal ini, dalam konteks ini. Kebijakannya. Kalau salah jangan disebut kebijakan lah, sopan amat sih bahasanya. Salah konsep kebijakan. Bukan, sebenarnya kebijakannya ini kalau saya anggap konspirasi kejahatan gitu loh. Kejahatan yang dilegalkan secara hukum gitu loh. Paham nggak? Nah itulah bahasa yang resmi di negara kita ini, lucu, kejahatan aja. Tadi abang bilang kejahatan yang dilegalkan, itu kan sangat tidak sinkron sebenarnya kalau diistilahkan kebijakan gitu ya. Tidak, gitu. Karena kan regulasi ke PSN itu kepada swasta nggak nyambung. Coba, Anda pahami nggak apa arti dari PSN itu? Apa tujuannya? Paham Bang, dan soal terkait status PSN itu udah selesai dari sebulan yang lalu. Ini udah lewat pembahasannya sebenarnya ya. Ini pembahasan sudah lewat. Kalau maka kenapa itu aja. Kenapa terjadi keributan gejolak masyarakat itu? Ada tidak diterima masyarakat rasa keadilan. Karena ada tidak rasa keadilan masyarakat. Benar nggak? Iya, justru kenapa? Itu, makanya. Iya, itulah yang perlu ditelisik. Kenapa ada ribut? Kita secara akademisnya, bukan suatu saat misalnya di kelompok sana ada yang ribut, masyarakat atas nama masyarakat. Ada juga mafia berlogo atas nama masyarakat, ada. Betul nggak? Ada. Tetapi kita mempunyai akademis, mengkaji cukup rasional, dan ya tanda kutip kita di sini adalah netral, tidak menguntungkan A, B, dan C. Kita hanya segini, objektif saja menilai. Kan begitu. Kenapa masyarakat Banten itu ribut? Kenapa terjadi penolakan? Yuk kita kaji mana benang kusutnya. Setelah kita tahu benang kusutnya, setelah kita memahami regulasinya, berarti kita memahami bahwa itu penolakan itu murni atas nama masyarakat, bukan karena ada kepentingan pihak kedua dan ketiga. Karena ada masyarakat di situ yang tidak merasakan mendapatkan keadilan. Itu poinnya. Nah, gini Bang, jelas itu ya, adanya masyarakat teriak karena banyak ketidakadilan dan ketoliman. Nah, di bawah ada komentar dari pendukung PIK ya, dari saya menyebutnya Jongos ya di bawah. Nggak ada gejolak masyarakat setempat man. Ini sampai yang di depan mata aja dinafikan. Jadi yang di depan mata aja dinafikan. Kemarin malam puluhan orang dia, salah seorang di antara puluhan orang itu mukulin rekan kita yang menolak PIK. Itu sampai segitunya manusia-manusia pembela PIK. Di Muncung itu asli warga pribumi, tapi dia katakan nggak ada penolakan. Jadi PIK 2 ini memang sudah merusak ya moral rakyat kita ini, bangsa kita ini, seperti yang dibawa itu Simail. Di depan mata dia melihat keributan itu, lalu dikatakan nggak ada orang setempat. Itu kedunguannya saudara Mail. Ya, jadi orang yang tidak objektif itu adalah menilai karena orang yang mendapatkan keuntungan secara pribadi kepada dirinya, maka berpikirnya tidak objektif, Bung Maesa. Kita maklumi. Apakah ada kelompok seperti itu? Ada. Gitu. Ada. Kemarin Bang, dia datang ke rumah dengan 2 jongos lainnya ya. Saya bilang,
kalian, saya bilang saya ajak diskusi, kalian kan mendukung PIK punya alasan, saya menolak punya alasan. Nah alasannya kita uji di forum resmi. Apa kata temennya? Ya nggak bakalan menang katanya. Dia ngaku argumen itu nggak bisa diperdebatkan karena mereka kalah argumen. Lalu saya bilang gini aja, kalian kan punya alasan yang tidak terlisankan, yaitu alasannya keuntungan pribadi, duit. Nah kalau Anda mau membantah itu tuduhan dari saya, gini aja, kita mubahalah. Anda umat Islam, saya umat Islam, yuk kita mubahalah. Kalau memang ini bukan karena duit pembelaan Anda, kita siap cilaka. Begitupun saya, kalau saya penolakan ini karena duit, saya yang cilaka. Dan yang udah berani, dua orang nggak berani. Jadi sebenarnya motifnya pendukung PIK itu selalu duit. Motif. Tapi ada lu, cuma Bung Maisa sedikit. Saya waktu Anda rapat di DPRD itu, cakep bahasa Anda. Ada bahasa kebangsaan yang saya terima, walaupun mungkin Anda keceplosan, tapi saya menerimanya positif gitu loh. Apakah itu saya kutip bahasa Anda? Itu bukan keceplosan, karena memang sengaja ya, masalah bebaskan zona hukum. Bukan, itu sesuatu yang tidak bisa. Bukan. Yang tanda bilang, apabila negara tidak mampu mengadilin akuan, bebaskan 24 jam masyarakat untuk mengadil. Tidak ada hukum di Banten, biar kami yang mengadilin. Karena itu cara yang paling aman terhindar dari delik. Itu yang saya kutip. Jadi ada orang filosofi, orang, ya saya lupa namanya, Jim Martyr ya. Jim Martyr mengatakan begini. Dia konsep kebangsaannya begini. Bila negara tidak mampu memberikan keadilan buat rakyatnya, maka rakyat yang akan membuat peradilan rakyat buat menyelamatkan negaranya. Keren nggak? Itu sering saya sampaikan Bang ya, itu sering. Dan jujur alasan kita yang menolak PIK itu memang satu sebenarnya. Lainnya itu cuma bumbu ya, atau narasi-narasi di medsos. Tapi alasan yang mendasar kita nolak PIK memang kebangsaan, kedaulatan NKRI. Jadi tidak lainnya mah itu cuma narasi di publik aja. Tapi yang alasan utama yang mendasari kenapa saya ya menolak PIK, kedaulatan bangsa. Contoh, sebelum nama Khalid muncul, Khalid itu waktu di Tanara itu sempat minta selfie ya ke saya. Waktu di Tanara, orasi saya itu dua hal alasannya. Bagaimana, apakah negara bisa menjamin kalau PIK berdiri tidak ada narkoba masuk ke Banten dari laut, tidak ada senjata. Dua ini, artinya kalau itu kan kedaulatan, alasan saya itu kedaulatan. Nah, kenapa saya tidak percaya kepada negara tentang dua hal ini? Karena sudah terbukti gitu loh. Aceh konflik bertahun-tahun, Papua konflik bertahun-tahun. Nah, ada senjata yang masuk ke Papua, ada senjata yang masuk ke Aceh. Artinya negara tidak mampu menjamin senjata itu tidak masuk. Begitupun dengan narkoba. Tambah isu yang kemarin ya, kalau benar ya, ada 1 ton katanya di PIK. Nah ini kan berarti sudah bukan kekhawatiran lagi, tapi apa yang saya khawatirkan sudah terbukti kalau itu benar ya. Ada narkoba masuk. Kadang-kadang begini, Bu Maisa, kita kadang-kadang penyelenggara negara dan masyarakat juga. Penyelenggara negara, keren Mas. Betul, mereka bukan pemilik, penyelenggara. Iya, penyelenggara negara tidak memahami tentang konsep bernegara Pancasila. Kadang-kadang tidak memahami. Ya, betul. Ya, satu lagi. Kedua, ada juga orang masyarakat Indonesia ini yang tidak memahami tentang negara Pancasila. Banyak. Salah satunya rakyat yang tidak memahami negara berpancasila. Salah satunya adalah rakyat yang menolak toleransi beragama. Betul. Itu gagal. Dan sebagai rakyat dia gagal. Betul. Dan termasuk itu pernah disampaikan kepada Jokowi oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung menganggap Jokowi pernah menyampaikan ya bahwa Jokowi itu nggak ngerti Pancasila. Itu saya jujur ya, di zaman PSBY saya pernah menyuratin. Saya sering menyuratin. Waktu itu message-nya Pak Sudi Sinalahi. Ya. Pahamkah rejim ini atau Pak SBY dan jajarannya mengertikah konsep berbangsa dan bernegara seperti berpancasila? Ngertikah saya itu? Kalau ngerti, maka dia akan membuat kebijakan itu pasti
pasti berlandaskan Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu ada dua nilai yang terkandung situ. Nilai intisari agama dan nilai intisari budaya lokal, kan gitu. Cakep, sepakat. Paham nggak gitu? Ya, jadi pendiri negara ini, founding father kita, Bung Karno Hatta, tujuannya apa? Menjadikan negara kerajaan, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan dan mempercepat, selain mengusir penjajahan, untuk juga mempercepat kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang sering saya sampaikan, tujuan NKRI itu agar mensejahterakan rakyat dan agar bisa saling melindungi. Karena dulunya sebelum NKRI ini berdiri, kita ini kerajaan dan kesultanan. Lalu gabung menjadi NKRI. Kita sering jelaskan konsep al-mukhafadhatu 'alal qadim bis-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik, kesultanan dan kerajaan. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil langkah yang baru yang lebih baik, demokrasi, Pancasila. Maka kenapa kita mendukung Pancasila? Karena kita punya harapan Pancasila dan demokrasi ini jauh lebih baik daripada sistem kerajaan dan kesultanan. Tapi tidak lantas kesultanan dan kerajaan ini dibuang. Hari ini sebenarnya kalau saya katakan ya, saya berani katakan begini, Pak. Yang pertama melakukan kezaliman ini adalah pendiri bangsa ini. Saya menyalahkan pendiri bangsa ini yang pertama. Karena mereka sudah melakukan kezaliman. Apa? Menyingkirkan kerajaan dan kesultanan. Mestinya ketika NKRI itu berdiri, kerajaan dan kesultanan tetap dilibatkan dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Walau tidak jadi gubernur, jadi penasehat. Itulah kejahatan, kezaliman pertama pendiri bangsa ini. Dan saya katakan, Bang, pendiri bangsa ini mayoritas politikus, bukan negarawan, politikus. Begini, coba di Malaysia. Mungkin Anda, bentar Bang, Malaysia, contoh. Saya selesaikan dulu, Sebentar. saya selesaikan. Oke, siap. Saya selesaikan. Contoh konsep yang menggunakan konsep tadi dalam negara apa? Malaysia. Malaysia kerajaan dan kesultanan tidak disingkirkan, tetap dilibatkan dalam mengelola negara, tapi menjadi negara republik bisa. Di Indonesia ada Jogja, bisa. Tapi itulah kezaliman pendiri bangsa pertama ini. Dari 63 pendiri bangsa ini, perumus ini, mayoritas politikus, cuma ada 6 raja di situ. Bagaimana bisa ada 200 kerajaan dan kesultanan di Indonesia yang menentukan itu cuma 60 orang? Mestinya kan para seluruh raja dan sultan. Jadi makin kesini ya makin ngawur. Kalau saya sih Bang ya, to the point aja, saya menyalahkan presiden semenjak dari Soekarno sampai sekarang. Kalau saya menyalahkan Soekarno sampai presiden sekarang. Semuanya telah zalim, mengabaikan kerajaan dan kesultanan. Tidak tahu diri. Abang tadi ngomong budaya. Budaya yang mana yang melupakan sejarahnya? Faktanya budaya dan sejarah di Indonesia ini disingkirkan oleh pemerintah. Anda tadi landasannya budaya. Ya. Budayanya melupakan sejarah. Indonesia itu lahir dari kesultanan dan kerajaan. Sang Garuda itu. Lahirnya dari kerajaan dan kesultanan. Begini Bung Maisa, kalau tadi saya sedikit kurang sinkron. Kalau Anda menyalahkan pendiri pertama, Zolin, ya. Boleh. Saya kurang sepakat di situ. Kenapa saya kurang sepakat? Bung Karno sudah pernah bersuara. Bung Karno pernah berkata, kalau kau menjadi Islam, jadilah Islam Nusantara. Maksudnya apa? Jangan bawa budaya Arab ke Indonesia. Cukup ilmunya saja. Dan Soekarno sendiri yang keluar-keluar jas merah, jangan lupakan sejarah, tapi dia sendiri yang melupakan sejarah. Kedua, benar apa kata Soekarno, kalau mau jadi Islam jadilah Nusantara. Faktanya Soekarno dan seluruh politikus ketika itu menyingkirkan kesultanan dan kerajaan. Mestinya walaupun jadi republik tetaplah nilai-nilai Nusantara, kerajaan, kesultanan itu dijaga. Jadi Soekarno itu omdo. Itu saya bantah Soekarno itu dengan kata-kata Soekarno. Kalau jadi Islam jadilah Islam, jangan jadi orang Arab. Saya sepakat dengan Soekarno, saya sepakat ya. Maka kalimat itu saya bantah untuk mengkritisi Soekarno. Kalau jadi republik, maka jangan nafikan kerajaan dan kesultanan. Soekarno sudah menyingkirkan kesultanan dan kerajaan. Begitu ganti presiden, nggak ada yang ingat lagi kesultanan dan kerajaan. Saya menyebutnya zalim semua. Zalim. Soekarno itu zalim kepada para raja dan sultan. Begini, Bung Maisa, begini. Mungkin Anda tidak seutuhnya melihat tentang sejarah di zamannya Bung Karno. Maaf nih ya, kita sharing nih. Ya, sama Anda juga.
Ya, jadi begini, di zaman Bung Karno mewakili tentang kesultanan atau budaya lokal, dia membuat aturan undang-undang bahwa ada yang namanya hukum adat, diakui di negeri Indonesia ini, hukum adat, dan ada tanah wilayah. Dan ini sekarang lagi diperjuangkan adik-adik mahasiswa kemarin dari tuntutan 313 itu. Sahkan itu tentang tanah wilayah, tanah adat. Sahkan. Kenapa? Negara ini belum lahir, sudah ada hukum adat dan sudah ada tanah wilayah. Iya. Dan sekarang itu mulai dirampas dengan undang-undang inilah yang terjadi kemarin. Jadi pahamin dulu Bung Karno dan sekarang, jangan kesalahan sekarang ini ditimpakan kepada Bung Karno. Bung Karno di situ bukan, gitu. Bang, bukan. Saya tidak melempahkan pemerintahan yang sekarang ke Soekarno, tidak. Saya melimpahkan kesalahan Soekarno ke Soekarno. Kemudian Anda bilang tadi Soekarno merumuskan hukum adat wilayah, itu bukan buatan Soekarno. Itu sebelumnya seperti abang tadi bilang sudah ada. Dan sebenarnya posisi hukum adat ini di atas hukum konstitusi loh. Tapi kan nyatanya masyarakat dibuat bodoh memang. Coba kalau pemerintah ini, bahkan sekarang Omnibus Law itu sekarang itu undang-undang, saya menyebutnya undang-undang yang akan merampas hak-hak rakyat, tanah adat, tanah wilayah. Jadi sederhananya begini, pemerintah dari awal berdirinya bangsa sudah zalim kepada kerajaan dan kesultanan, sudah zalim. Saya ngomongnya bukan kejahatan, tapi zalim. Mereka sudah zalim. Apa definisi zalim? Wad'u syai' la fi mahalli. Itu definisi zalim ya. Maka saya berani katakan Soekarno zalim kepada keluarga besar kesultanan dan kerajaan se-Indonesia nih saya ngomong ya, bukan hanya Banten. Soekarno sudah zalim. Nah, setelah Soekarno, Soeharto sampai sekarang pemerintahnya nggak tahu diri. Coba kayak Malaysia. Jadi yang diakui keberadaannya itu cuma Jogja. Jadi sekarang logikanya begini bang, kita ini kan berperang ratusan tahun ya melawan VOC dan Belanda. Lalu kemudian rakyat mengusir. Masa iya Raja dan Sultan menyerahkan ke Soekarno? Kok sekarang pemerintah sewenang-wenang atas nama PSN? Semua yang dibicarakan undang-undang oleh ahli tata hukum negara, oleh pengacara, itu buatan baru. Semuanya buatan baru. Buatan baru yang mengkebiri kesepakatan berdirinya bangsa ini. Contoh masalah sekarang PSN ini, Omnibus Law. Makanya semua para politikus tuh nggak ada yang sekarang berani memiskinkan koruptor tuh, nggak ada yang berani. Somplak KB tuh anggota dewan itu. Kalau memang mereka demi rakyat, kenapa tidak disahkan? Kenapa masih jadi rancangan undang-undang dulu? Padahal selesai. Ketuk palu undang-undang perampasan aset dan miskinkan koruptor. Gak ada yang berani karena dabrus KB itu yang namanya anggota dewan. Dalam konteks satu ini, seluruh anggota dewan udah dabrus KB. Bang, logikanya begini bang, abang punya rumah, terus dikuasai oleh perampok. Terus abang bersama saya mengusir penjajah nih, perampok nih, Ces. Akankah abang menyerahkan rumah abang ke saya? Kan nggak mungkin. Ya udah Maesa, ternyata kita berhasil mengusir perampok. Yuk kita rawat bareng-bareng. Maesa ikut menjaga ya. Seperti itulah terbentuknya Indonesia. Yuk kita jaga bersama-sama Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Sekarang kok kesannya kayak pengganti penjajah doang. Yang dirasakan kok sekarang ini jadi kayak pengganti penjajah. Ada orang nebang hutan, di penjara, katanya milik perhutani. Perhutani itu udah berapa tahun adanya? Usia pohon 300 tahun. Lalu ada warga nebang pohon di penjara, katanya milik perhutani. Usia hutannya 300 tahun pohon. Lalu diklaim oleh pengurus negara yang namanya perhutani yang baru muncul 79 tahun. Nah, karena mereka tidak dibuat mengerti hukum adat ini. Padahal kalau statusnya itu masyarakat adat kan boleh. Jadi masyarakat adat sekarang statusnya dihilangkan karena mereka tidak dapat pendidikan. Sengaja rakyat dibuat bodoh. Hal yang paling memuakkan saya, jujur ya, contohnya tadi, hutan berusia pohon berusia 300 tahun, tapi diklaim oleh pegawai negara, cuma pengelola, katanya milik mereka perhutani. Nongol lagi apa itu namanya, BPN lah, para embrut lah pada. BPN sekarang bukan kayak
pegawai pencatat, kayak eksekutor sekarang BPN itu. Coba percaya nggak Bang, kalau kejadiannya seperti ini, saya teringat kata-kata Pak Prabowo, 2030 Indonesia bubar. Jangan-jangan alasan Pak Prabowo sebenarnya ini, ketika rakyat semuanya merasa ditolimi. Coba renungkan. Indonesia baru 79 tahun. Lihat APH kita, ke rakyat. Kita bicara APH ya, buset ke rakyat lah. Yang bikin geli lagi BPN. Saya tuh udah gregetan sama BPN. Mereka bagian pencatatan pertanahan, bikin kekacauan, lalu melimpahkan ke kejaksaan, ke pengadilan. Lah mana punya, mana bisa masyarakat biasa bertarung di pengadilan. Itu saya kata tadi ngutip ya dari Pak Prabowo, 2030 Indonesia bubar. Itu berpotensi, potensi itu ada. Saya sepakat dengan ucapan Pak Prabowo itu. Saya ngutip kata-kata Pak Prabowo ya, awas ya. Sekarang rakyat merasa ditindas oleh pemerintah karena tadi membuat peraturan yang justru menggorok rakyat. Itulah kenapa saya tiap malam keluar-keluar kesultanan, agar rakyat sadar. Jangan lupakan sejarah budaya. Kita ini dulunya kesultanan. Pemerintahan Indonesia itu saya menyebutnya tidak tahu diri. Soekarno itu cuma bacot doang, jas merah, jas merah, jas merah. Dia sendiri yang memulai melupakan sejarah itu. Lalu Soekarno teriak, jas merah, jangan lupakan sejarah. Dia sendiri yang melupakan sejarah. Orang yang pertama kali melupakan sejarah itu si Soekarno. Oke, kalau masalah tentang Anda mengatakan Soekarno melupakan jas merah, saya itu kurang sepakat, tapi saya tidak membatasi cara berpikir Anda. Ya. Itu hak Anda. Tapi kalau saya melihat, ya, kalau saya melihat di zaman Bung Karno itu adalah di zaman baru lahirnya negara kita, banyak yang perlu dibenahi. Ya, hanya berapa tahun dia berkuasa di situ, betul nggak? Ya. Sepakat. Indonesia lahir prematur. Indonesia itu lahirnya prematur, terlalu dipaksakan oleh orang yang bernama Soekarno, terlalu tergesa-gesa, terlalu ambisius. Ya, dan lahirnya pun regulasi Pancasila tahun 45 itu bukan lahir atas kepemikiran Bung Karno. Di situ diundang PPPKI, tokoh-tokoh agama. Ya, di situ, di situ tokoh-tokoh agama lahir, tokoh-tokoh pemuda lahir, tokoh-tokoh nasional di situ, ya, dan para ahli-ahli ekonomi, ahli hukum di situ, ya, dikupaslah menjadi satu, gitu loh. Dan maka, ya, bener Bang, ya, para tokoh pemikir lahir dan para raja dan sultan yang ditindas. Ada juga sultan juga ada di situ, Bos. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Ya, dan kerajaan kenapa nggak bisa Bang, kerajaan jumlahnya 200, yang hadir raja itu cuma 6 orang. Pada waktu BPUPKI yang hadir cuma 6 orang, kerajaannya ada 200 lebih. Masa bisa 200 diwakilkan sama 6 orang? Saya menyebutnya para pendiri bangsa itu tidak lebih dari sekedar politikus. Bagi saya, para pendiri bangsa ini tidak lebih dari sekedar politikus. Nggak beda Soekarno dengan politikus sekarang, bagi saya nggak beda, sama saja. Orang menyebut Soekarno pahlawan, silahkan, bagi saya no. Karena benar Soekarno itu dari satu sisi pahlawan, dari sisi yang lain berarti sama. Bung Maisa, kalau Anda mengatakan Anda tidak setuju sama Bung Karno, berarti Anda tidak menerima Pancasila tahun 45 dong? Pancasila itu bukan buatan Soekarno, buatan seluruh orang. Itu beda konteks. Sampai sekarang saya tidak ada pernah membakar mobil karena saya sepakat dengan Pancasila. Sampai sekarang saya belum pernah nempeleng orang karena saya sepakat dengan Pancasila. Saya katakan Soekarno itu dari satu sisi disebut pahlawan, saya sepakat. Tapi dari sisi yang lain, Soekarno itu adalah orang yang melakukan kezaliman kepada para raja dan sultan. Soekarno dan para politikus sekarang tidak berbeda, sama saja seorang politikus. Ya, memang Bung Karno sama Bung Hatta itu lahirnya seorang politikus negarawan dan politikus nasional, kan begitu. Ya, karena konsep mereka itu adalah ekonomi yang mau mereka bangun di Republik ini adalah ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi oligarki, bukan ekonomi feodal.
ekonomi kerakyatan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Kuatkan dulu ekonomi rakyat, sejahterakan dulu rakyat, pendapatan rakyat, baru kita mendapatkan income dari rakyat. Seperti apa? Pajak. Kalau rakyatnya sudah ekonominya surplus, berapapun yang diminta pajak oleh negara, pasti akan diberikan rakyat. Tapi, kalau pajaknya tinggi, negaranya tidak peduli untuk meningkatkan ekonomi kerakyatannya. Ini namanya pemerasan, penjajahan namanya. Begitu loh. Karena mereka itu untuk membangun bangsa dan negara ini yang namanya NKRI ini dengan cara ekonomi kerakyatan. Gitu loh. Di zaman Bung Karno, setelah lepas kemari, udah piodal, kapitalis, sudah macam-macam lah modelnya. Rakyat itu hanya cuma jargon politik saja. Ya, betul. Itu. Hanya negara tahunya mengutip pajak, naikkan pajak, tetapi tidak memikirkan bagaimana supaya rakyat itu sejahtera. Betul. Inilah terjadi miskomunikasi pemerintah Orde Lama dan pemerintah sekarang ini. Itu, Bung Maisa. Tapi saya tidak membatasi cara Anda berpikir gitu loh. Karena itu hak demokrasi Anda. Saya nggak batasi. Tapi saya hanya kita di sini bersama anak bangsa saling mengedukasi, saling memberikan tukar pikiran positif untuk mencerdaskan, kan begitu? Iya sih, sebenarnya mah ini mah cuma ngeluarin unek-unek, Pak. Kita juga tidak boleh larut dengan masa lalu ya, sejarah ya. Kita ini kan lagi dalam konteks sebenarnya mengedukasi dan apa ya, membenahi kekeliruan masa lalu. Sebenarnya kita juga nggak fokus menyalahkannya sih, enggak. Tapi bahwa agar sadar biar, maksudnya pesannya kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita ini rakyat sudah cerdas gitu. Saya ingin sampaikan ke seluruh netizen, rakyat sekarang sudah cerdas gitu. Tapi kita tidak boleh larut dengan kesalahan masa lalu. Makanya saya tidak sepakat dengan, mohon maaf ya, bukannya menyalahkan, tapi saya tidak ikut-ikutan maksudnya dengan konsep adili Jokowi. Itu saya tidak punya konsep itu. Jadi saya hanya keperhitungannya adalah menolak PIK 2 itu. Bukan, kan ada kelompok yang memang adili Jokowi. Nah, saya tidak tertarik di situ. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya nggak ikut bagian di situ. Karena bagi saya kesalahan Jokowi, sekarang aja diperbaiki gitu. Kalau kita fokusnya adili Jokowi, kita ini kehabisan energi gitu. Walaupun ada kaitannya ya antara Jokowi dan PIK ini ada kaitannya juga. Sangat kental. Karena yang punya kebijakan itu negara atas nama waktu itu Jokowi. Yang memberikan PIK 2 itu menjadi PSN adalah Jokowi. Betul, enggak maksudnya gini Bang, karena tadi saya akan menyalahkan Soekarno, tapi bukan berarti saya itu ingin larut di situ gitu loh. Saya inginnya fokus ke masa depan gitu loh. Nah sekarang pun, yuk kita apa ya? Ya saya sepakat sih dengan statement Pak Kapolri ya, yang paling pedas mengkritik Polri, Polri itu sahabat Kapolri. Nah artinya begitu, kita ini mengkritik, tujuannya ingin perbaikan gitu. Yang sudah baik diperbaiki lagi, dinaikkan lagi, yang keliru ya kita lurusin. Yang paling sedih begini Bung Maisa, dia setuju sahabat Polri, siapa yang paling mengkritik pedas polisi, dia sahabat Polri, ya. Takutnya hanya di muncung atau di mulut, tetapi orang yang dikritik tidak mau berbenah atau perbaiki, bebal. Ini gimana nih? Ya itu mah pelaksanaan ya, tapi statementnya saya sepakat lah. Maka jadi para pengkritik Polri ini boleh mengklaim sahabatnya Kapolri Pak Listio Sigit gitu. Boleh ini, karena itu statementnya Pak Listio Sigit gitu. Hari ini Bang ada kejadian luar biasa Bang. Saya up video orang karena memang dia pengen di-up, pengen berstatement, jadi kita up. Ternyata dia punya anak polisi, punya anak anggota Polri, dan si anaknya ini kena ultimatum, kena intimidasi oleh atasannya, bahwa katanya kalau kamu tidak bisa mengontrol bapakmu, kamu akan dimutasi. Ini pengakuan si bapaknya ya ke saya, jadi saya punya bukti nih atas ucapan saya ini, saya punya bukti, bisa membuktikan. Nah artinya kita ini lagi bersedih ini ketika ada polisi jujur diintimidasi oleh oknum polisi. Luar biasa negara kita ini. Negara kita ini negara dongeng dulu, negara apa yang kita lihat, yang kita dengar ini semua dagelan dulu. Maka itu saya katakan Bung Maisa, saya tidak sepakat Pak Listio Sigit itu mengatakan siapa yang paling mengkritik pedas institusi kepolisian saya anggap sahabat polisi. Ya, seharusnya dengan kritik pedas ini seharusnya atas nama Pak Listio Sigit, karena dia seorang kemudi kepolisian di Republik ini, dialah nahodanya.
mulailah membuat kebijakan-kebijakan yang untuk membenah diri dari atas ke bawah, supaya mengurangi integritas kepolisian itu negatif di mata masyarakat, kan begitu. Buatlah kebijakan-kebijakan. Berarti abang ini bukan menolak statementnya, tapi setelah berstatement tidak bertindak gitu ya? Tidak ada berbenah gitu loh. Iya, enggak berbenah ya, Pak. Statementnya setuju. Jadi kalau saya bilang, saya adopsi istilahnya, kalau adopsi asal bapak senang, kalau ini enggak, asal rakyat senang gitu loh. Hanya untuk menyenangkan rakyat saja omongan itu gitu loh, statementnya. Menina bobokan. Seharusnya saya sebenarnya ini gini. Saya berteman karib sama Bung Maesa. Kita dari kecil nih, sampai kita sudah punya anak, dari anak-anak sampai punya anak. Ya. Kalau saya berbuat salah, kalau kamu sahabat saya, karib saya paling baik, pasti Anda menegur saya keras, betul nggak? Betul. Bung Ketum, salah kamu itu, kamu udah lari jalur ini, nggak gini kan gitu. Karena apa? Karena kamu sayang, Anda tidak menginginkan saya jatuh lebih dalam lagi kan gitu. Ya, saya akan ngomong Anda supaya Anda senang aja, menjaga hubungan kita jangan retak kan begitu. Tapi saya tidak berbenah, saya tidak berubah. Ini bagaimana menurut Anda coba? Bebal kan? Bebal betul. Berarti boleh ya kita asumsikan Kapolri kita ini bebal ya? Bebal. Buktinya tengok. Mulai kapan dia berbicara begitu? Mulai dia panik, udah lama. Apakah ada perubahan di kepolisian? Enggak ada kan? Mungkin lagi proses. Kan gitu, jadi nggak salah dong saya bilang Kapolri ini bebal kan gitu. Karena tidak ada perubahan di tubuh kepolisian kan begitu. Kalau pelongo kira-kira kena nggak? Kalau kata-kata pelongo misalnya, kira-kira tepat tidak? Kalau pelongo itu tendensius kepada orang yang kurang pemikiran. Kalau ini nggak bebal. Enggak, pelongo kebingungan. Pelongo itu kan kebingungan. Kondisi orang kebingungan. Jadi ketika citra kepolisian agak menurun, lalu Pak Listio karena kebingungan ngomong begitu gitu. Nggak tahu lah aku tuh, kamu lah mengartikan itu. Kalau aku bilang bebal. Orang yang sudah ditegur tidak mau berubah ya bebal. Ya makanya saya nanya, kalau disebut Kapolri pelongo tepat tidak nih, boleh nggak gitu? Kan abang ngerti hukum. Boleh, selama itu memang faktanya ada, referensinya ada, ya nggak salah. Yang nggak boleh itu kan fitnah dan hoak. Iya kan, pelongo artinya kebingungan dong, Bang. Iya bisa jadi karena kebingungan dia ngomong begitu kan gitu. Ngomong gitu. Bisa jadi, ya kan? Makanya gua bilang sama teman-teman saya juga banyak polisi tuh, jujur. Saya kan tinggal di Medan nih, banyak juga dan saya tanda kutip banyak juga polisi yang baik. Banyak. Iya, tepat. Tapi saya jamin di Republik ini, polisi yang baik tidak akan mendapatkan jabatan yang enak. Inilah di Indonesia. Bahkan Bang, gini Bang ya, saya ceritain. Kemarin kan kita buat RP di Polda Banten, itu saya tidak diminta, saya buat video bahwa nyatanya nggak bayar kok lapor polisi gitu, nyatanya nggak bayar kok. Bahkan kita buka puasa di situ ya di Polda, karena jam 4 ya, jam 4 sampai jam 9 malam selesainya. Itu kita dijamu oleh anggota polisi di Polda Banten. Kita dikasih rokok, dikasih buka puasa, dikasih takjil. Jadi ya polisi itu faktanya ada yang baik, masih ada. Kebetulan saya mungkin karena bukan pelaku kejahatan, jadi ketemunya sama polisi-polisi baik. Bener. Jadi saya pernah tukar pikiran sama seseorang yang jabatannya polisi. Di saat dia berbicara tentang konsep yang benar dan baik, dia ngomong apa pertama? Bang, terlepas profesi saya, berarti kalau sudah saya lepas baju saya, berarti saya menjadi rakyat sejati. Ya. Sebenarnya udah salah kaprah semua ini Bang katanya. Itu ngomong dia. Bang, sama Bang, kan saya ngobrol. Bang, emangnya abang gak kesinggung tak? Saya kan tukang ngeritik Polri, tukang ngeritik polisi. Oh enggak Kang, kalau memang oknum silahkan dikritik katanya. Enggak tersinggung sayanya. Jadi sama pada prinsipnya begini. Saya kan sering ya dituduh ya, pernah dituduh anak zina gitu. Dan dituduh ibu saya pelacur sama hater saya itu. Nah itu dua tuduhan itu nggak mempengaruhi saya. Kenapa? Loh saya bukan anak zina dan ibu saya bukan pelacur gitu. Ya sama kan begitu loh. Ketika ada orang mengkritisi oknum polisi, ya oknum
apa polisi yang baik nggak perlu tersinggung gitu. Ya ngapain saya menggap gitu. Yang sesederhana itu sebenarnya. Ya. Oke, kita mau mempersiapkan sahur lah. Kang Ketum mau mempersiapkan sahur. Istri lagi sakit. Ya, istri lagi sakit. Terima kasih ini.